advokasi yang dilakukan oleh tim advokat Jayapura dan Jakarta. Itu kita laporkan kepada teman-teman awak media di sini agar masyarakat Papua tahu bagaimana perkembangan advokasi yang dilakukan oleh tim. Memang banyak yang keluar di YouTube berbeda dengan apa yang terjadi. Banyak yang mereka main di YouTube segala macam yang buat pasti masyarakat juga menelpon kami, mereka merasa bingung tentang perkembangan advokasi yang kami lakukan. Belum lagi tim kami mendapat somasi dari Pak Terpau. Ini semua perkembangan dinamika penanganan kasus Bapak Lukas NMB. Tapi lebih jelas nanti dijelaskan oleh Pak Roy Reni. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Aloysius Renwarin, advokat senior di Papua. Saya juga didampingi oleh Pak Justinus, advokat yang bekerja sehari-hari di Jayapura. Pertama saya ingin sampaikan bahwa kami tadi sudah bertemu dengan Bapak Lukas NMB dan dalam pertemuan itu hadir juga pimpinan Komnas HAM Nasional, Bapak Ahmad, Ketua Komnas HAM Nasional, didampingi oleh Pak Hoirul Anam dan Bapak BK, dan didampingi oleh Bapak Fritz, Komnas HAM Papua. Juga hadir adalah dokter pribadi daripada Bapak Lukas NMB, Dokter Mote. Perlu saya sampaikan bahwa dalam pertemuan itu terjadi dialog antara Ketua Komnas HAM dengan Bapak Gubernur Papua, Bapak Lukas NMB, dan Bapak Lukas NMB menjelaskan situasi yang beliau hadapi selama ini dari tekanan-tekanan politik yang dihadapi Bapak Gubernur Lukas NMB. Dan memang pimpinan Komnas HAM mengatakan Bapak Lukas fokus pada kesehatan dulu, yang lain-lain tidak usah pikirkan dulu. Intinya adalah mau dipastikan bahwa apakah Pak Lukas mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Perkembangan yang terbaru juga untuk menghindari bahwa telah terjadi obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan yang sekarang isunya sudah berkembang secara nasional. Perlu saya sampaikan bahwa tadi siang di hadapan pimpinan Komnas HAM ada pembicaraan antara Direktur Penyidikan Bapak Asep Guntur dengan Bapak Lukas NMB. Juga pembicaraan dengan Bapak Komnas HAM melalui telepon seluler saya. Memang sebelum saya ke Jakarta, saya sudah koordinasi dengan Pak Asep, bahwa Pak Asep saya akan ke Papua untuk memastikan secara dekat bagaimana kondisi kesehatan beliau, dan oleh karena itu saya membutuhkan dokter pribadi yang harus menjelaskan kondisi ini. Dan tadi terjadi dialog pembicaraan antara saya dengan Direktur Penyidikan, antara Pak Lukas NMB dalam posisinya yang suaranya agak berat, juga berkoordinasi dengan berbicara dengan Direktur Penyidikan, dan Direktur Penyidikan juga berbicara dengan Komnas HAM. Itu memastikan bahwa kami tetap dalam koordinasi dengan penyidik KPK. Jadi kalau ada isu-isu yang mengatakan bahwa kita menghalang-halangi penyidikan, itu tidak benar. Saya berharap orang yang tidak bagian dari materi perkara ini untuk tidak memberikan spekulasi, narasi-narasi yang tidak sehat di dalam membangun bangsa ini. Serahkan kepada pimpinan KPK, serahkan kepada penyidik KPK untuk menyelesaikan persoalan ini. Kami sama sekali bertiga tidak punya niat untuk menghalang-halangi penyidikan.
kami selalu berkoordinasi dengan penyidik KPK. Termasuk ketika Bapak Lukas tidak hadir, kami datang memberitahukan kepada penyidik KPK bahwa Bapak Lukas tidak bisa hadir karena sakit, yang dilampirkan dengan surat keterangan dokter pribadi dan rumah sakit di Singapura. Ini menunjukkan bahwa komitmen kami terhadap penegakan hukum itu jalan. Hanya memang harus diakui secara de facto kondisi kesehatan Bapak Lukas NMB tidak memungkinkan untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Karena apa? Karena alasan utama orang diperiksa pertama kali ditanyakan, apakah saudara sehat? Kalau yang bersangkutan tidak sehat, maka penyidikan di stop. Yang kedua, kondisi faktual masyarakat di sekitar rumah Bapak, kediaman Bapak Gubernur. Ini juga yang menjadi pertimbangan politik lokal, pertimbangan kearifan lokal. Oleh karena itu dibutuhkan terobosan-terobosan yang baik, sehingga penegakan hukum jalan. Bapak sehat, pertama Bapak sehat dulu, setelah itu penegakan hukum jalan, terus masyarakat bisa kita yakinkan bahwa memastikan bahwa seluruh proses penyidikan ini berjalan secara fair dan adil. Ini juga menyangkut bagaimana masyarakat memberikan penilaian terhadap kinerja penegakan hukum, sehingga masyarakat tidak menilai bahwa ini adalah kriminalisasi. Oleh karena itu, menurut saya, hentikan semua pembicaraan-pembicaraan yang tidak masuk dalam ranah penyidikan. Kita fokus kepada penetapan tersangka yang berkaitan dengan gratifikasi 1 miliar, sehingga publik bisa tenang semua. Ada satu hal yang menjadi masalah terbesar di tanah Papua hari ini. Ini perlu saya sampaikan. Gubernur Lukas NMB dalam rejim pemerintahannya menerima 8 kali berturut-turut WTP dari auditor negara BPK yang secara konstitusional diakui oleh negara. Bagaimana dia bisa menerima bahwa gubernurnya dikatakan korupsi? Ini problem sosial yang kita hadapi hari ini. Bagaimana berhadapan dengan pengakuan negara bahwa pemerintahan Lukas NMB mendapatkan WTP, tapi di lain pihak KPK, PPATK, Pak Mahfud menyatakan bahwa ada mega korupsi di tanah Papua. Bagaimana menjelaskan kepada rakyat proyek yang mana yang dikorupsi? Ini yang jadi problem. Ini yang jadi problem kita. Ada fakta bahwa negara mengakui pemerintahan Lukas NMB menerima 8 kali berturut-turut, tapi pernyataan daripada lembaga-lembaga negara atau bahkan Menko Polhukam yang menyatakan bahwa ada mega korupsi di tanah Papua. Gimana orang nggak marah? Negara mengakui, tapi menterinya ngomong begini tanpa data, tanpa fakta. Kalau dia ngomong begitu tapi ada temuan BPK, kita hormat itu. Inilah problem. Makanya kenapa saya selalu katakan bahwa ini politisasi. Karena Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam terlalu masuk dalam hal-hal yang sifatnya teknis. Yang menurut saya bukan kompetensi dia, bukan kewenangan dia. Ini kewenangan KPK. Kita menghormati. Pimpinan KPK sendiri tidak pernah buat statement macam-macam. Dia lebih pada fokus bagaimana Pak Lukas harus memberikan keterangan di KPK. Dia tidak ngomong yang lain. Kok malah Pak Mahfud yang bertindak seolah-olah juru bicara KPK? Ini problem kita. Apakah kurang kerjaan? Saya menghormati Pak Mahfud bisa membongkar kejahatan rekayasa kasus Sambo. Kita menghormati dan semua tahu. Tapi dalam hal ini menurut saya, beliau lagi-lagi blunder. Karena menurut saya, bicara tentang kasus korupsi harus dimulai dengan ada temuan BPK. Kalau tidak ada temuan BPK, dari mana pintu masuk untuk melakukan penyidikan bahwa ada kerugian negara? Sehingga jangan membangun opini. Bicara korupsi, bicara tentang temuan audit BPK. Tidak ada yang lain. Yang kedua, bicara korupsi adalah gratifikasi.
Kalau tidak ada, kalau barang buktinya 1 miliar, terus dikatakan mega korupsi, apakah itu bukan bagian dari pembunuhan karakter terhadap seorang pemimpin di tanah Papua, Bapak Lukas NMB? Inilah menurut saya yang harus diselesaikan. Bukan hanya persoalan hukumnya Pak Gubernur Lukas. Bagi saya, penetapan tersangka Lukas NMB dengan gratifikasi itu persoalan sederhana. Ada pemberi, ada penerima, ada saksi yang menyerahkan uang. Ya kan? Cuma 3 ini, tidak lebih dari itu. Oleh karena itu 3 ini harus menjelaskan asal usul uang itu dari mana. Apakah betul-betul uang hasil proyek dari Tono Laka ataukah memang uang pribadi Bapak Gubernur? Ini yang harus diklarifikasi. Sayangnya sebelum ditetapkan sebagai tersangka belum diminta keterangannya. Ini yang problem juga, sehingga kalau saya selalu mengatakan bahwa telah terjadi kriminalisasi, itu artinya bahwa ada pelanggaran hukum acara yang dilakukan oleh KPK. Seharusnya melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Pak Gubernur, kira-kira seperti itu. Dalam kaitan dengan somasi, saya akhir-akhir ini disomasi oleh, saya tidak tahu, karena saya belum lihat apakah betul kuasa dari Pak Paulus Watopao atau tidak. Saya cuma dikasih bahwa ada somasi oleh saya punya kakak, Pak Roy, kita disomasi atau saya disomasi. Ya, tapi saya lihat, ini tidak ada surat kuasa. Apakah ini benar atau tidak? Pertama, kalau saya pengacara itu harus berdasarkan surat kuasa dulu. Tapi intinya begini, saya menghormati upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh teman-teman dalam kaitan dengan masalah ini. Hanya saja saya selalu katakan bahwa persoalan politisasi atau persoalan politik hukum di Papua yang berkaitan dengan Bapak Gubernur Lukas NMB, yang kalau kita tarik berkaitan dengan Pak Paulus, saya kira semua publik tahu di Papua ini, tidak ada yang ditutup-tutupi. Sehingga saya katakan kepada pengacara itu melalui teman-teman pers, baca dulu ini, karena saya bicara atas nama referensi ini. Ini ditulis oleh saksi hidup Pak Gubernur Papua selama dia mendampingi beliau. Jadi saya bicara itu referensinya buku. Ini bukan opini saya. Bukan opini saya. Dan perlu kalian tahu, tadi di depan Komnas HAM saya mengkonfirmasi lagi. Bapak, waktu Bapak ketemu ini apa permintaan mereka? Apa yang saya ngomong sama. Terus yang pertemuan yang terakhir Bapak, yang Desember dengan Pak Tito, sama, menyebut nama satu orang. Ya, jadi kalau teman-teman mau somasi saya itu hak hukumnya mereka, tapi saya mengingatkan bahwa baca buku ini. Ya, saya tidak sedang memfitnah, mencemarkan nama baik orang. Saya hanya menjelaskan fakta-fakta politik yang saya temukan, baik dari referensi ini, baik dari keterangan Bapak Gubernur sendiri, maupun pengalaman hidup saya mendampingi beliau sebagai penasihat hukum. Saya kira teman-teman saya di sini banyak wartawan. Dia sangat tahu dimanapun tahapan-tahapan peristiwa penting terhadap Gubernur, saya selalu hadir, asal saya punya waktu. Saya tahu ada berapa wartawan di sini yang saya kenal. Khususnya saya lihat tadi ada wartawan foto tadi. Jadi ini barang jelas yang saya ngomong. Saya tidak pernah memfitnah siapapun. Saya cuma menjelaskan fakta-fakta politik yang dialami oleh Bapak Lukas NMB. Saya tidak pernah mencemarkan nama orang. Konsekuensi logis kalau bermain politik ada jejak digitalnya. Jadi kalau kita menemukan itu jangan marah. Kira-kira seperti itu. Itulah yang saya mau sampaikan kepada teman-temanku semua, adik-adik wartawan. Saya sekarang bersama dengan Pak Alo ada di sini, mungkin Pak Alo akan tambah lagi. Sebelum kita tanya jawab, Pak Alo. Tanya jawab silakan. Oh, hasil ketemu dengan Komnas HAM tadi, Pak. Ketemu dengan Komnas HAM hasilnya bagaimana? Apa yang dibicarakan? Ya, dalam kaitan dengan Komnas HAM, memang mau dipastikan bahwa
Pak Lukas itu dalam posisi seperti apa. Ya, hasilnya tentu tidak ada pembicaraan. Pak Komnas HAM saya lihat cuma melihat saja situasi kesehatan beliau, tanya-tanya sudah berapa kali stroke, sakit-sakit apa saja yang dialami, dan Pak Lukas jelaskan semua. Dia bilang saya sakit, saya tidak bisa terlalu banyak duduk, saya juga tergantung dokter pribadi dia, sehingga Komnas HAM cuma lihat. Setelah itu diskusi banyak, ngobrol, ternyata memang sudah pernah kenal dengan Pak Lukas, ketuanya Pak Ahmad Damanik, sehingga selesai itu mereka pulang, dan saya tidak tahu juga apa langkah selanjutnya yang Komnas HAM akan lakukan. Paling tidak bahwa kita bisa menjamin bahwa dari sisi pendekatan kami sebagai kuasa hukum, penasihat hukum memastikan bahwa hak-hak Pak Lukas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu tidak boleh terhenti, karena dia punya hak sebagai gubernur, termasuk memilih dokter mana yang dia mau, apakah di Jakarta kah, di Papua kah, atau di Singapura. Itu hak dia. Undang-undang kesehatan memberikan hak dia bahwa kita ini kalau sakit, kita punya hak untuk memilih dokter mana yang kita lebih nyaman. Ini juga persoalan, ya. Itu yang harus dipastikan, bahwa tidak boleh misalnya ada orang yang memaksakan kita sakit tapi dia siapkan dokter, nggak bisa. Karena ini menyangkut barang yang masuk ke dalam tubuh, itu harus bisa dipastikan bahwa orang yang memberikan itu adalah pasien sendiri, harus yakin dan percaya. Sehingga tidak boleh ada orang yang mau memaksakan Pak Gubernur harus diperiksa oleh dokter ini. Karena itu hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Kesehatan kita. Silakan yang lain. Berarti tim dokter KPK tidak jadi periksa Pak Gub dong? Hah? Tim dokter KPK yang datang ke sini tidak jadi periksa Pak Gub dong? Ya, tim dokter belum datang. Belum datang. Hasil komunikasi dengan Pak Guntur seperti apa? Pak Gub langsung yang bertemu. Jadi gini, pembicaraan saya dengan Pak Guntur, dan tadi juga Pak Guntur jelaskan sama Pak Lukas. Ini pertanyaan adek ini menarik. Jadi konsepnya itu KPK, dia tetap meminta Bapak untuk ke Jakarta, Pak Gun. Setelah itu nanti dokter KPK dan dokter ID akan memeriksa Bapak. Ya, ini konsep tadi penjelasan Pak Guntur kepada Pak Gubernur tadi. Intinya ya, Bapak diminta untuk hadir ke Jakarta. Nanti dokter KPK dan dokter ID akan memeriksa. Dan setelah itu akan ada rekomendasi untuk Bapak dipersilakan untuk berobat di Singapura. Kira-kira intinya begitu. Supaya apa? Menurut Pak Guntur, supaya Bapak sehat dulu. Pak Guntur juga menjelaskan bahwa KPK dalam melakukan penyidikan ini tetap menghormati HAM. Oleh karena itu saya minta teman-teman jangan lagi buat narasi-narasi yang jemput paksa lah. Ya, KPK akan jemput paksa lah. Kan ini klaim yang berbeda sama sekali. Karena dia punya riwayat 4 kali stroke. Kalau dijemput paksa, tiba-tiba tensinya tinggi hampir di atas 200, Bapak tiba-tiba ada apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Ini juga problem. Jadi jangan kita selalu menyamakan penegakan hukum itu dengan orang yang sehat atau orang yang pura-pura sakit. Oleh karena itu saya minta masyarakat, khususnya pemerhati hukum atau pemerhati korupsi, untuk kasus Papua, untuk kasus Pak NMB, kita membuat pengecualian. Kita tunggu dulu bagaimana pendekatan-pendekatan yang lebih baik untuk kesehatan beliau. Orang kan bilang, Pak Roy, kita kan semua sama di hadapan hukum, saya setuju. Tapi kalau orang sakit kok nggak bisa paksa, kan gitu. Nah, sekarang itu sudah dijelaskan oleh Pak Guntur. Posisinya sekarang bagaimana Pak Gub dan keluarga. Karena yang menentukan sekarang ini bukan Pak Gub sendiri. Ada keluarga di situ dan ada masyarakat mereka di situ. Ini problem lagi. Ada setelah problem kesehatan ada jalan keluar bahwa Bapak boleh ke Singapura, tapi harus ke Jakarta dulu. Problem kedua adalah berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan keluarga. Nah, ini yang harus kita cari jalan keluarnya. Bagaimana meyakinkan masyarakat
agar Pak Lukas boleh keluar dari rumah kediaman untuk pergi ke Jakarta. Persoalannya adalah ini menyangkut trust. Saya harus jelaskan lagi supaya kamu jangan lihat bahwa persoalan Papua sama dengan persoalan orang Jawa, orang di Sumatera, orang di Sulawesi. Di sini ada yang namanya tokoh masyarakat, kepala suku. Setiap keputusan mereka itu harus dibicarakan secara internal. Menyangkut trust. Kenapa saya bicara menyangkut trust? Mereka takut Bapak Gubernur ini dibunuh. Ini persoalannya. Ini yang beredar di masyarakat. Saya baru dari sana. Ketika saya ketemu dengan masyarakat tadi, mereka khawatir. Tentu dengan spekulasi macam-macam, takut Bapak itu mati karena tidak ditangani secara baik atau bahkan bisa ini yang isu yang berkembang. Saya harus jelaskan itu. Jadi jangan lagi dia katakan bahwa Pak Roy ini menghalang-halang, tidak. Ini real yang ada di sana.